Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Global 10 dengan tema multikulturalisme akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Peta konsepnya terdiri dari pengertian, jenis-jenis multikulturalisme, ciri-ciri multikulturalisme, faktor-faktor multikulturalisme, hasil observasi, dan kesimpulan. Anggota kelompok kami terdiri dari Yola Sepiana, Alia Lutfiah, Najwa Rahmah, Muhammad Hafizul Azhar, Azansi Bagus Pratama, Safwa Ayu Mardiah, Aulia Naswa Al-Zulfa, Surya Purnama, Ahmad Rizky Ismail, dan Muhammad Irfan Hayyi. Selanjutnya pengertian akan dijelaskan oleh Saudari Alia. Pengertian menurut KBBI, yaitu multikulturalisme diartikan sebagai gejala pada individu atau suatu masyarakat kelompok yang ditandai dengan kebiasaan dalam menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Selanjutnya, pengertian menurut ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Supardi Suparian, multikulturalisme yaitu sebagai sebuah ideologi yang menjunjung tinggi adanya perbedaan budaya atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme atau keberagaman budaya sebagai suatu corak kehidupan masyarakat. Yang kedua, menurut Baiku Parek, multikultural merupakan kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat yang didasari oleh rasa persatuan dengan mengesampingkan perbedaan seperti perbedaan agama, etnis, politik, budaya, dan perbedaan lainnya. Selanjutnya, jenis multikulturalisme akan dijelaskan oleh Saudari Aul. Jenis-jenis multikulturalisme. Yang pertama, akomodatif. Merupakan salah satu jenis di mana masyarakat yang memiliki kultur dominan yang melakukan penyesuaian dan akomodasi tertentu terhadap kultur kaum minoritas, seperti undang-undang, hukum, dan berbagai ketentuan yang dianggap sensitif secara kultural. Yang kedua ada kosmopolitan. Berusaha menghapus semua batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu dan sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan. Dilanjutkan oleh Saudara Azhar. Kemudian untuk jenis multikulturalisme ada interaktif atau kritikal. Interaktif atau kritikal merupakan jenis di mana masyarakat kultural tidak berfokus pada kehidupan otonom, namun lebih fokus pada bentuk penciptaan kolektif atau kerjasama tanpa adanya hierarki yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distinktif atau membedakan antara satuan bahasa mereka. Kemudian isolasionis. Masyarakat dari berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom atau berdiri sendiri dan terlibat interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Dan yang terakhir ada otonomis. Otonomis merupakan masyarakat plural, yaitu masyarakat yang memiliki keberagaman seperti dari segi budaya, ras, dan etnis yang berusaha mewujudkan adanya kesetaraan atau equality dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom atau berdiri sendiri dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Selanjutnya, ciri-ciri multikulturalisme akan dijelaskan oleh Saudari Sasa. Jadi, ciri-ciri dari multikulturalisme adalah mengalami segmentasi pembagian dalam kelompok-kelompok dengan sub-kebudayaan berbeda. Kemudian mempunyai struktur sosial yang terbagi-bagi menjadi lembaga-lembaga non-komplementer. Kemudian rendahnya konsensus, kesepakatan, atau permufakatan bersama di dalam anggota. Terus kelembagaan, terbilang relatif sering terjadi konflik dan juga perdebatan. Adanya integrasi yang cenderung
terjadi karena paksaan dan adanya dominasi politik pada suatu kelompok lain. Selanjutnya, faktor-faktor terbentuknya masyarakat multikulturalisme di Indonesia. Pertama, perbedaan sikap dalam menyerap budaya asing. Pada umumnya, masyarakat modern lebih mudah dalam menyerap unsur budaya asing dibandingkan masyarakat tradisional. Hal tersebut dipengaruhi oleh cara berpikir masyarakat modern yang cenderung lebih maju, sehingga masyarakat modern lebih cepat dalam menerima perubahan. Kedua, letak dan keadaan geografis. Keadaan geografis Indonesia yang didominasi oleh laut, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, pantai, dan sebagainya, membuat setiap wilayah memiliki tradisi dan adat istiadat yang berbeda. Ketiga, wilayah. Indonesia sebagai poros maritim dunia yang terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat barat timur sampai 141 derajat barat timur, sebagai negara kepulauan yang dikelilingi berbagai benua dan samudra seperti benua Australia, Asia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki keragaman budaya. Keempat, perbedaan kemampuan perkembangan setiap wilayah. Setiap daerah atau wilayah memiliki kekayaan sumber daya alamnya masing-masing. Daerah yang kaya akan sumber daya alam akan lebih cepat mengalami kemajuan dan banyak penduduk yang akan berdatangan untuk mengeksplorasi kekayaan alam tersebut. Kemudian akan menyebabkan terjadinya asimilasi kebudayaan. Yang kelima, perbedaan sistem religi yang dianut masyarakat. Indonesia memiliki 6 agama resmi yang diakui, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, asal-usul masyarakat yang berlainan. Anggota masyarakat dalam satu wilayah tidak mungkin hanya terdiri dari sekelompok warga dari tempat asal yang sama. Adapun anggota yang berasal dari berbagai wilayah berbeda, dengan kebudayaan serta adat istiadat yang berbeda pula. Selanjutnya, hasil observasi multikulturalisme yang akan dibacakan oleh Saudara Azanzi. Umat Muslim yang bermukim di daerah sekitar gereja Santa Assumpta, Pakem, mengurangi kecepatan mereka ketika melewati gereja Santa Assumpta untuk menghormati mereka ketika sedang ada kegiatan ibadah. Tidak sedikit dari perbedaan budaya yang menghasilkan beberapa perselisihan di antara masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Hal ini disebabkan dari diri mereka yang belum pernah merasakan bertempat tinggal di dekat dengan orang atau individu yang berasal dari daerah yang berbeda, atau sering disebut dengan culture shock. Di daerah Yogyakarta sendiri terdiri dari berbagai masyarakat yang berlatar belakang berbeda. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan teman kita yang berasal dari daerah yang memiliki budaya yang berbeda dari kita. Next. Dengan kita menerapkan mindset yang sehat, dengan tidak mendiskriminasi dan membeda-bedakan teman berdasarkan etnis, budaya, agama, dan sebagainya, kita dapat memperluas jaringan pertemanan kita tanpa adanya rasa perpecahan di antara kita. Walaupun berasal dari etnis dan agama yang sama, tetapi tidak mengecilkan kemungkinan adanya perpecahan di antara masyarakat. Contohnya, orang yang memiliki perekonomian yang berbeda. Orang yang memiliki perekonomian lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain, mereka akan baik secara sadar maupun tidak menyombongkan barang dan lifestyle yang mereka miliki. Bagi sebagian orang, ini termasuk kegiatan yang kurang mengenakan. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila yang terkait yang akan dibacakan oleh Saudara Surya.
untuk membentuk masyarakat multikulturalisme Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus ada upaya yang dilakukan secara sistematis, pragmatis, integrated, dan berkesinambungan. Di antaranya dengan melakukan implementasi strategi penting melalui pendidikan multikultural. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Irfan. Multikulturalisme di Indonesia harus mengacu pada nilai Pancasila dengan adanya keselarasan dan kesesuaian. Untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan menerima berbagai keberagaman selama hal tersebut tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya, terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan juga keadilan. Sudah selayaknya dapat menerima pluralisme yang ada sebagai pengalaman dari Pancasila. Terakhir kesimpulan yang akan dibacakan oleh Saudari Yula. Kesimpulannya adalah perpecahan antar masyarakat sebenarnya tidak disebabkan karena perbedaan etnis, budaya, agama, maupun ekonomi, namun berasal dari mindset masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat memiliki mindset yang sehat, tidak terlalu memperhatikan perbedaan, maka kemungkinan munculnya perpecahan di antara masyarakat kecil. Kita harus beradaptasi terhadap perbedaan yang ada di antara kita. Dengan beradaptasi, kita dapat memiliki jaringan pertemanan yang luas tanpa takut ada perpecahan di antara pertemanan kita. Sekian hasil presentasi tentang multikulturalisme kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.